Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan bagaimana gerakan dakwah Sunan Ampel Raden Rahmatullah sesuai dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apa gerakan dakwanya? Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Berdakwah adalah tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayatan, yang artinya sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun itu hanya satu ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat ataupun raja sekalipun memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar agama Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Dalam sejarah dalam disebutkan bahwa Putri Arya Lembusuro menikah dengan penguasa Tuban, Arya Tejo, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusuro yang lain yang bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembusuro terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, Arya Lembusuro dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban, Arya Tejo, yaitu menantu Arya Lembusuro. Demikianlah Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban, Arya Tejo, sekaligus dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro. Lewat hubungan kerabat dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati. Penguasa Surabaya menggantikan kedudukan Arya Lembusuro. Menurut sejarah Raden Swerebaja, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam Babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husain, yakni nama tempat di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Tersebutlah seorang maulana dari negeri atas angin bernama Khalifah Husain telah datang ke Ampel, telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel untuk menjadi imam di Madura dan di Sumeneb, mengislamkan semua orang Madura hingga Sumeneb, Balega dan Surabaya. Khalifah Husain Kubro diambil menantu oleh Arya Baribin. Serat Kanda menyebutkan bahwa Khalifah Husain adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husain memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kanda menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Miroda, yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Ghorib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Pati Majapahit bernama Mahodara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Murtosia dinikahkan dengan seorang santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri, adik Mas
Murtosia yang bernama Mas Murtosima dinikahkan pula dengan santrinya yang lain, yaitu Raden Pata yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain, Raden Kusen, adik Raden Pata, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya untuk membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka membaca kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan untuk mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadhah ketat. Babat Tanah Jawi menggambarkan amalia rohani yang dijalankan Sunan Ampel sebagai berikut: tidak makan, tidak minum, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajjuh memuji Allah. Di dalam babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu sebagaimana dituturkan dalam kalimat. Menurut penafsiran Samsud Duha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa dan perintis pembangunan kota Surabaya pada tahun 2004. Berdasarkan babat Demak di atas, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, yaitu binasrih, tubadil, dan daim, dengan kunci biru'yatil fuad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin, yakni biru'yatil fuad. Inti ajaran beliau adalah fa'innama tuwallu fasamma wajhullah kabiron alhamdulillahi kasiron fasubhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya. Berdasarkan sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat. Yang dalam babat Tanah Jawi, naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naksabandia, yakni Den Paku Winulang ngaji ing jeng Sunan Ngampel Denta, putus ilmu sedayane syariat lawan tarekat, sumerto ilmu hakikat nulya winulang suluk ing werdi Naksabandia. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa, yakni baiat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel memiliki 2 makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja, yakni Bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Yang kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan diksa, yakni baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, tidak praktis, bisa diterima oleh masyarakat yang didakwai. Babat Tanah Jawi misal menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Husain dan Syekh Ishaq. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat sholat isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kulah, tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bagaimana orang-orang menertawakan Sunan Ampel karena melakukan ibadah sholat yang dianggap aneh. Raden Rahmat pun berkata, "Putra Campa ngabekti yang widi, tininggalan ing wong Majalangu, podo gumuyu kabeh ujare wong Majalangu, podo temen bocah punika."
Ngadep ngulon bocah tetiga, cangkeme celatu, tangane ngadep dodo, dengkule dipun pijeti, tumulya ngambung kloso. Namun Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan, bahkan saat dicela karena memilih-milih makanan, menolak makan babi dan katak, tetapi memilih makan daging kambing yang apak. Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak marah. Dengan perkataannya, nulya ana wong anom suwiji, mara ngucap maring putra Campa, yaiku kurang pikire, babi guri datan ayun, kodhok kungkang datan binukti, amile daginge mendo, ambune pan perangus, ananging putra Campa datan duka maring bocah Majapahit, mila bocah maksi nom-noman. Itulah gerakan dakwah Sunan Ampel yang tertulis pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan yang terbaru di channel kami kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.